Eternal Secret King, Chapter 226. Bab 226, tidak ada tempat untuk lari. Suzimo jatuh ke tanah, tulang dan tendonnya terasa seperti akan terbelah. Menahan rasa sakit, dia mengeluarkan Night Spirit dari jubahnya dengan hati-hati dan memeluknya dalam pelukannya. Dia khawatir tentang Night Spirit. Meskipun darah kehidupan Yufei sangat terkuras karena sapuan ke tenggorokannya, bagaimanapun juga dia tetaplah roh iblis inti emas. Serangan balik sebelum kematiannya sangat menakutkan. Bahkan jika Suzimo adalah orang yang berada dalam situasi Night Spirit, dia tidak dapat menjamin bahwa dia dapat bertahan hidup. Namun, Suzimo tertegun saat mengeluarkan Night Spirit. Kembali ke lembah Dongling, dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana pinggang Night Spirit ambruk melalui pukulan Yufei. Itu jelas menderita luka serius pada organnya dan batuk darah, seolah bisa mati kapan saja. Tapi sekarang, tubuh Night Spirit telah kembali normal. Meringkuk dalam pelukan Suzimo, Night Spirit tidak lagi mengeluarkan darah dari mulutnya, bernapas perlahan dan teratur. Saat merasakan tatapan Suzimo, Night Spirit tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengedipkan mata mungilnya. Hitam pekat seperti batu permata, mereka menatap Suzimo yang penuh dengan kehidupan. Pria dan binatang itu saling memandang. Haha. Ketika dia melihat Night Spirit baik-baik saja, Suzimo sangat senang dan tidak bisa menahan tawa. Kia, seolah merasakan kegembiraan Suzimo, Night Spirit membuka mulutnya sedikit dan menangis sebagai tanggapan. Suzimo mengangkat Night Spirit dan memeriksanya dengan cermat. Dia terkejut saat mengetahui bahwa Night Spirit memiliki kemampuan generasi diri yang sangat kuat. Meski belum pulih sepenuhnya, luka di organ dalamnya sudah mulai sembuh dan tulangnya yang patah telah tersambung kembali. Dari pelarian mereka dari lembah Dongling sampai sekarang, Night Spirit belum mengkonsumsi ramuan apapun dan sepenuhnya bergantung pada kemampuan tubuhnya sendiri untuk memperbaiki dan menyesuaikan diri. Itu kurang dari sebulan sejak Night Spirit lahir. Tentu saja, semakin besar potensi Night Spirit, semakin ketat kondisinya untuk tumbuh. Jika itu adalah anak binatang buas, orang tuanya secara alami juga akan menjadi binatang buas berdarah murni. Sangat kuat, mereka bisa menyediakan makanan dan sumber daya yang cukup untuk anak binatang buas. Namun, Suzimo hanyalah penggarap pendirian yayasan tahap menengah saat ini dan sejujurnya tidak bisa memberikan banyak hal untuk Night Spirit. Dia mengeluarkan Inner Core Yufei dari tas penyimpanannya dan meletakkannya di bawah hidung Night Spirit, ingin memberinya makan. Jika bukan karena pembunuhan Night Spirit, Suzimo akan direduksi menjadi budak darah pemuda berjubah darah sekarang. Oleh karena itu, dia tidak ragu atau merasa sakit sedikit pun memberi makan Night Spirit the Inner Core. Menggerakkan hidungnya sedikit, Night Spirit bersin dan memalingkan muka, cemberut bibirnya dengan jijik di matanya. Bersendawa, ketika dia melihat itu, Suzimo terdiam. Inti dalam itu bisa dianggap sebagai hal paling berharga yang dia miliki. Dia tidak menyangka Night Spirit akan meremehkannya. Kamu pasti gila, membiarkan hal yang begitu baik. Setelah nyaris lolos dari kematian bersama dengan fakta bahwa Night Spirit selamat, Suzimo dalam suasana hati yang baik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. Dia menyingkirkan Inner Core dengan santai, bersiap untuk mengkonsumsinya sendiri nanti. Aku akan menurunkanmu dulu. Biarkan saya menyiapkan beberapa formasi susunan dan kami akan bersembunyi di sini selama beberapa hari. Suzimo memberitahu Night Spirit. Tanpa diduga, Night Spirit melengkungkan tubuhnya dan mencoba masuk ke pelukan Suzimo berulang kali, seolah-olah paling nyaman di sana. Tidak dapat menolak, Suzimo memasukkannya lagi ke dalam jubahnya dan datang ke pintu masuk gua untuk mulai mengatur formasi susunan. Setelah membakar sepertiga dari darahnya, Suzimo sekarang sangat lemah. Namun, dia tidak berani beristirahat. Dia harus menghitung setiap detik dan menyusun beberapa formasi susunan sebelum dia bisa menenangkan diri. Suzimo baru saja menggambar beberapa pola formasi ketika dia tiba-tiba berhenti. Perasaan yang sangat aneh melonjak di dalam hatinya, seolah-olah dia telah menjadi sasaran. Tidak ada tanda bahaya atau peringatan. Namun, Suzimo merasa ada yang tidak beres. Sepertinya ada sepasang mata yang tersembunyi di suatu tempat menatapnya. Dia tetap tanpa ekspresi dan terus menggambar pola formasinya. Namun, sebagian besar perhatian dan tatapannya terus-menerus mengamati sekeliling, mencoba menemukan asal-muasal perasaan tidak menyenangkan itu. Setelah beberapa saat, Suzimo tidak menemukan apapun. Apakah aku membayangkannya? Matanya berkedip dan dia mengerutkan kening dalam pemikiran yang mendalam. Akan lebih baik jika dia membayangkannya. Jika tidak. Saat itu juga, Night Spirit menyembulkan kepalanya dari dada Suzimo. Kia, Night Spirit memanggil. Suzimo sedang berpikir keras dan tidak memperhatikan teriakan Night Spirit. Kia, Kia. Setelah beberapa saat, Night Spirit berteriak dua kali lagi melihat Suzimo mengabaikannya. Ia menggunakan cakarnya untuk menggaruk dada Suzimo dengan lembut, tetapi ia tidak menjulurkan cakarnya. Apa yang salah? Sadar, Suzimo menunduk dan bertanya. Kepala Night Spirit terangkat saat melihat ke arah langit dengan tatapan sedingin es. Ada bintik kecil yang tercermin di pupilnya yang hitam pekat. Oh, jantung Suzimo berdetak kencang saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Di atas langit, ada titik hitam yang tersembunyi di dalam awan, samar-samar terlihat. Mengingat jarak itu, jika itu adalah penggarap pendirian yayasan yang normal, penglihatan mereka tidak akan cukup untuk melihat sosok apa yang menari di langit itu. Namun, penglihatan Suzimo sangat kuat dan dia menyadari bahwa titik hitam itu adalah burung gagak bermata darah. Tidak hanya itu, ada lebih banyak lagi titik hitam yang berkumpul di area itu di awan. Dengan gagak bermata darah memberikan arahan, tidak akan lama sebelum inti emas menemukan jalan ke sana. Tiba-tiba, Suzimo merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia sama sekali tidak berhasil melepaskan pengejarnya. Jika dia tidak merasakan ada sesuatu yang salah dan Night Spirit menemukan sumber perasaannya, dia mungkin telah dikepung dan dibunuh di sini tanpa mengetahui alasannya. Melarikan diri. Reaksi pertama Suzimo adalah terus melarikan diri. Namun, dunia ini sangat besar. Kemana dia bisa melarikan diri? Ada terlalu banyak gagak bermata darah. Selain itu, mereka cepat dan memiliki indera penciuman yang tajam. Dimanapun Suzimo melarikan diri, tidak dapat dihindari bahwa dia akan tertangkap. Burung gagak bermata darah adalah mata musuhnya dan mereka ada di mana-mana. Ini berarti Suzimo akan selalu berada di bawah pengawasan musuh. Tidak ada tempat untuk lari. Selain itu, dia dalam kondisi yang sangat buruk. Darah yang dia bakar sebelumnya belum pulih dan dia tidak lagi memiliki energi yang tersisa. Apa yang harus dia lakukan? Suzimo menutup matanya dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, memikirkan cara untuk keluar dari situasi ini. Dia percaya bahwa pasti ada cara baginya untuk melarikan diri dari pengawasan burung gagak bermata darah.
Setelah beberapa saat, Su Zimo tiba-tiba membuka matanya, dia punya ide. Dia mengeluarkan inner core binatang iblis dari tas penyimpanannya dan menelannya utuh. Su Zimo siap menggunakan Blood Escape sekali lagi. Memanfaatkan Blood Escape 2 kali berturut-turut berarti dia harus membakar 2/3 dari darahnya dan ada kemungkinan besar dia bisa mati. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa mengkonsumsi inner core terlebih dahulu untuk mencegah dan kecelakaan. Saat ini, Su Zimo berada pada posisi terlemahnya. Jika dia tidak menggunakan Blood Escape, dia tidak akan bisa melarikan diri jauh dan pasti akan ditangkap oleh Golden Core di belakang. Mengambil peta dari tas penyimpanannya, Su Zimo memperhatikannya baik-baik. Segera, dia menyingkirkan peta dan menyalurkan Blood Escape. Tubuhnya berubah menjadi cahaya optimis saat dia membuat sedikit perubahan arah dan berlari ke sana. Eternal Secret King, Chapter 227. Bab 227, Sungai Jishui. Kali ini, Su Zimo tidak lagi berlari tanpa tujuan. Hanya ada satu tempat untuk melarikan diri dari pengawasan gagak bermata darah. Sungai Jishui. Gagak bermata darah adalah roh iblis yayasan pendirian. Mereka tidak memiliki inti dalam dan tidak dapat menginternalisasi pernapasan mereka. Dengan demikian, mereka secara alami tidak bisa menyelam ke Sungai Jishui. Su Zimo berbeda. Dia memiliki keabadian dan kultivasi iblis. Meskipun dia tidak memiliki inti dalam, dia dapat menggunakan energi rohnya untuk membentuk penghalang pelindung dan menolak air. Peta menunjukkan bahwa Sungai Jishui mengalir melalui seluruh wilayah dinasti Zhou Agung. Tidak ada yang tahu di mana Sungai Jishui dimulai dan berakhir, peta juga tidak menunjukkannya. Namun, itu tidak penting. Apa yang harus dilakukan Su Zimo adalah menyelam ke Sungai Jishui dan hanyut mengikuti arus, begitulah cara dia bisa lolos sepenuhnya dari pelacakan burung gagak bermata darah. Su Zimo berlari sepanjang jalan, berlari sepanjang malam. Keesokan paginya, dia akhirnya sampai di dasar Sungai Jishui. Saat dia tiba, ekspresi Su Zimo pucat dan kesadarannya berangsur-angsur kabur. Jika dia tidak mengkonsumsi inner core binatang iblis itu, dia akan menjadi orang mati sekarang menggunakan Blood Escape 2 kali. Tidak peduli seberapa kuat fisik seseorang, mereka tidak akan mampu menahan pembakaran 2/3 dari esensi darah mereka. Kali ini, dia hampir sepenuhnya kelelahan. Su Zimo terhuyung-huyung dan kehilangan kendali atas tubuh dan keseimbangannya, jatuh ke depan dengan kepala terlebih dahulu ke dalam sungai. Bro, brengsek, brengsek. Serangkaian gelembung muncul di permukaan air. Diaduk bangun oleh air, Su Zimo menggelengkan kepalanya dan berjuang untuk berdiri, pikirannya sedikit jernih. Night Spirit keluar dari jubah Su Zimo dan setelah berenang sedikit di sungai, ia benar-benar mulai mengapung. Dari kelihatannya, Night Spirit juga cukup mudah beradaptasi dengan air. Su Zimo menggertakkan giginya dan membawa Night Spirit, menyulap penghalang energi roh dengan susah payah. Akhirnya, dia melompat dan menghilang sepenuhnya ke dalam Sungai Jishui. Sungai itu dingin. Untuk seseorang yang telah membakar sebagian besar garis keturunannya, tingkat kedinginan itu sudah meresap ke dalam tulangnya. Su Zimo gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, memeluk Night Spirit dengan erat dengan mata melebar saat dia menukik ke bawah. Dia mengumpulkan semangatnya dan tidak berani ceroboh, memegang pedang terbang tingkat tertinggi di tangan kirinya sambil mengamati sekelilingnya terus-menerus. Sungai Jishui bukanlah tempat yang ramah. Bahaya di dalam pasti tidak kalah dengan hutan di hutan belantara yang luas. Ada banyak binatang iblis yang kuat bersembunyi di dalam Sungai Jishui juga. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin mati di sini. Su Zimo tidak berani menyelam terlalu dalam. Biasanya, binatang iblis yang lebih kuat akan mengintai di perairan yang lebih dalam. Saat ini, Su Zimo sebagian besar dikelilingi oleh roh iblis kondensasi Qi yang baru saja belajar cara berkultivasi. Banyak binatang iblis air benar-benar mempesona untuk dilihat. Semua makhluk roh itu hanya melihat dari jauh dan tidak ada dari mereka yang berani mendekat dengan santai. Tiba-tiba, seolah-olah mereka ditakuti oleh sesuatu, makhluk roh itu tersebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, bahaya muncul di benak Su Zimo. Sungai melonjak miring saat kolom air besar mengalir ke arah yang berlawanan, dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas dan aura yang tangguh. Itu adalah roh iblis. Setan roh pendirian yayasan telah muncul. Zeng, zeng, zeng. Su Zimo menahan rasa sakit di dantiannya dan dengan paksa menyuntikkan energi roh. Pedangnya bergetar terus-menerus. Alasan mengapa Su Zimo segera mengaktifkan pedang terbang adalah karena dia ingin melawan roh iblis itu. Namun, dia tiba-tiba menyingkirkan pedang terbang itu setelah berpikir 2 kali. Suara mendesing. Binatang roh muncul dari air dan Su Zimo akhirnya bisa melihatnya dengan baik. Buaya lapis baja hijau. Buaya lapis baja hijau adalah salah satu binatang iblis paling umum di Sungai Jishui. Itu mendapatkan namanya berkat baju besi besar yang tidak bisa dihancurkan yang melapisi seluruh tubuhnya dan ukurannya yang besar. Bergerak sangat cepat di perairan, buaya lapis baja hijau muncul di hadapan Su Zimo hampir dalam sekejap mata. Pada saat itu, Su Zimo merasa seperti sedang menghadap gunung, bukan binatang iblis air. Swoosh. Saat itu tiba sebelum Su Zimo, buaya lapis baja hijau membuka mulutnya yang besar tanpa berpikir 2 kali dan melahap Su Zimo secara keseluruhan dengan mudah di sepanjang air sungai. Su Zimo berdiri di dalam mulut buaya lapis baja hijau. Meskipun dia tampak sangat kecil, dia sangat tenang. Tepat ketika rahang bawah buaya lapis baja hijau hendak menutup, Su Zimo mengeluarkan pedang terbang kelas tertingginya lagi dan mengaktifkan 4 pola roh di atasnya. Dia berkata dengan suara dingin, kamu sebaiknya tidak bergerak. Pada saat itu, Night Spirit menjulurkan cakarnya dan mengetukkan cakarnya dengan lembut ke lidah buaya lapis baja hijau. Itu tidak menggunakan banyak kekuatan tetapi lidah buaya lapis baja hijau sudah berdarah. Dengarkan aku sekarang. Berdiri di mulut buaya lapis baja hijau, Su Zimo berkata perlahan, berenanglah bersama Sungai Jishui. Aku akan meminjam perutmu untuk saat ini. Setelah tubuhku pulih, aku akan pergi. Selain itu, saya berjanji tidak akan membahayakan hidup Anda. Buaya lapis baja hijau telah berkultivasi ke tingkat iblis roh dan telah mendapatkan perasaan. Su Zimo percaya bahwa dia pasti akan mengerti kata-katanya. Memang, setelah ragu sejenak, buaya lapis baja hijau menganggukkan kepalanya. Itu pilihan yang bagus. Itu bisa percaya pada Su Zimo. Atau bisa langsung mati. Memeluk roh malam, Su Zimo meluncur ke tenggorokan buaya lapis baja hijau ke dalam perutnya. Pada saat yang sama, dia menghancurkan jimat pelindung yang diberikan kepadanya oleh Leng Rou. Penghalang cahaya mengelilingi Su Zimo. Meskipun sedikit bau di perut buaya lapis baja hijau, itu adalah tempat yang tidak terganggu oleh siapapun, itu adalah tempat persembunyian yang sempurna baginya untuk menenangkan diri dan memulihkan diri dengan damai. Jika Su Zimo memeluk Night Spirit dan terus mengalir ke Sungai Jishui, dia tidak akan punya waktu untuk memulihkan diri.
Pengaturan ini membunuh 2 burung dengan 1 batu. Su Zimo bermaksud untuk tinggal di perut buaya lapis baja hijau untuk sementara waktu. Setelah luka dia dan Night Spirit disembuhkan, dia akan pergi dan kembali ke pantai. Menggelengkan kepala dan ekornya, buaya lapis baja hijau menghilang dari tempatnya, berenang menyusuri sungai. 3 hari kemudian, sejumlah besar gagak bermata darah berputar-putar di atas sungai Jishui, padat dan menutupi langit. Peng Fei dan para pembudidaya lainnya yang telah berpartisipasi dalam pertempuran lembah Dongling berdiri di tepi pantai. Mereka memandangi sungai yang bergelombang dengan ekspresi yang mengerikan, tetap diam. Sebelum berangkat, mereka memiliki 10 inti emas. Sekarang, mereka hanya tersisa 6. Wajah Peng Fei sedikit pucat. Dia tampaknya terluka parah dan bergegas sebelum dia bisa pulih. Jumlah penggarap pendirian yayasan telah berkurang setengahnya juga. Tak lama kemudian, pekikan yang menusuk telinga terdengar dari cakrawala yang jauh. Semua gagak bermata darah berhenti sejenak dan terbelah menjadi 2 sisi di langit, seolah-olah mereka menyambut keberadaan yang kuat. Tak lama kemudian, Raja Gagak Darah Hitam pekat melesat. Di punggungnya adalah seorang pria parubaya mengenakan jubah berwarna darah. Tangan di belakang, wajahnya kurus dan matanya suram. Salam, penguasa istana. Masa Blood Crow Palace berlutut di tanah dengan tergesa-gesa, menundukkan kepala dan menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak ada dari mereka yang berani melakukan kontak mata dengan penguasa istana. Sambil menggertakkan giginya, Peng Fei memperkuat keberaniannya dan berkata, Tuan Istana, yang terjadi adalah... Peng Fei menceritakan semua yang terjadi di lembah Dongling. Pada kenyataannya, tidak satupun dari mereka melihat bagaimana Yu Fei meninggal. Itu juga bagian yang paling membingungkan dari keseluruhan situasi. Jika Yu Fei tidak mati, Tuan Muda tidak akan mati juga dengan perlindungan roh iblis inti emas. Eternal Secret King, Chapter 228. Bab 228, berubah menjadi debu. Maksudmu mengatakan bahwa penggarap pendirian Yayasan 4 Meridian dan Iblis Roh Inti Emas benar-benar mati di tangan penggarap pendirian Yayasan tahap menengah meskipun upaya gabungan mereka, Penguasa Blood Crow Palace memandang Peng Fei saat mata hijaunya berbinar. Meskipun nadanya tenang, itu memancarkan rasa dingin yang tak bisa dijelaskan. Dengan begitu banyak orang, itu seharusnya menjadi pembantaian sepihak. Tak satu pun dari orang-orang dari lembah Dongling seharusnya bisa melarikan diri. Tapi, apa yang terjadi? Terhadap pertanyaan dari Tuan Istana, Peng Fei dan yang lainnya menundukkan kepala dan tidak ada yang berani menjawab. Udara tampak membeku dan berlapis dengan niat membunuh. Penguasa istana memancarkan aura otoritas yang menakutkan yang tidak mungkin ditolak. Pada saat itu, semua pembudidaya istana gagak darah yang berlutut merasa bahwa mereka sangat kecil di hadapan Tuan Istana, seolah-olah mereka sedang menghadapi dewa ilahi. Aku bisa mengerti jika Golden Core yang berhasil melarikan diri. Tapi, bagaimana seorang penggarap pendirian yayasan berhasil melarikan diri meskipun dikelilingi oleh begitu banyak orang? Aku ingin tahu bagaimana penggarap pendirian yayasan itu berhasil melarikan diri. Suara Tuan Istana menjadi lebih keras dan lebih tajam. Banyak pembudidaya mengungkapkan ekspresi kesakitan tetapi tidak ada dari mereka yang berani mengatakan apapun. Sekelompok sampah. Tatapan Tuan Istana sedingin es saat gelabelannya berkedip dengan cahaya aneh. Mata syarat dengan niat membunuh, dia merentangkan telapak tangannya perlahan dan menekan udara ke arah Peng Fei dan yang lainnya. Sungai yang awalnya mengalir tampaknya berada di bawah tekanan besar karena berhenti secara misterius. Puff, ada suara renyah. Di bawah pengawasan semua orang, tubuh Peng Fei tiba-tiba meledak menjadi kabut darah. Dia mati di tempat tanpa ada mayat yang tersisa. Ketika mereka melihat itu, orang-orang yang berlutut di belakang Peng Fei ketakutan setengah mati. Mereka merasa seolah-olah seseorang mencengkeram jantung mereka dan mereka bahkan lupa bernapas. Seseorang seperti Peng Fei yang berhasil menumbuhkan fenomena inti emas sudah mati begitu saja tanpa ada kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Tatapan penguasa istana menyapu semua orang dengan dingin. Setiap kali pandangannya melewati seseorang, wajah orang itu akan menjadi sangat pucat seolah-olah dia bisa mencium aura kematian. Aku akan memberi kalian kesempatan untuk menebus kesalahan kalian. Lacak Su Zimo, hidup atau mati, aku ingin melihatnya. Saat suara penguasa istana terdengar, semua orang merasakan kelegaan seolah-olah mereka baru saja melewati gerbang hidup dan mati sebentar. Segera, semua orang bubar. Beberapa dari mereka menyelam ke sungai Jishui sementara yang lain mencari petunjuk di sekitar pantai. Tidak, Raja Gagak Darah tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menangis. Seolah-olah mereka telah menerima beberapa instruksi, banyak burung gagak bermata darah yang berputar-putar di langit bubar. Raja Gagak Darah berjalan maju dan berkata dengan suara gelap, Tuan, saya telah memerintahkan mereka untuk mencari di sepanjang sungai Jishui. Namun, sungainya terlalu panjang dan sulit untuk menentukan di mana Su Zimo akan berada di pantai. Tidak masalah, aku punya metodeku. Tuan Istana berkata dengan acuh tak acuh. Raja Gagak Darah sepertinya memikirkan sesuatu saat matanya menyala. Itu mengangguk dan berkata, itu benar. Tuan Muda menggunakan Blood Slave Art pada orang itu. Meski sudah mati, tubuh Su Zimo pasti mengandung sisa energi kutukan. Selama kau mencarinya menggunakan keahlian rahasiamu, kami pasti bisa menentukan lokasi orang itu. Itu benar, sungai Jishui memiliki cara untuk memblokir penyelidikan keterampilan rahasiaku. Kilatan ganas melintas di mata Tuan Istana saat dia berkata dengan dingin, namun, selama Su Zimo meninggalkan sungai Jishui, aku pasti akan mengetahuinya. Su Zimo tidak mengetahuinya pada saat itu. Namun, keputusannya yang tidak disengaja untuk terjun ke sungai Jishui untuk menghindari pengawasan burung gagak bermata darah malah menyebabkan dia terhindar dari bencana sesaat. Di dalam perut buaya lapis baja hijau, kesadaran Su Zimo sudah memudar. Kerusakan tubuhnya terlalu besar setelah menggunakan Blood Escape 2 kali berturut-turut. Su Zimo mencoba yang terbaik untuk tetap terjaga. Membuka tas penyimpanan pemuda berjubah darah, dia bahkan tidak melihat dan menuangkan semuanya. Dia mencari beberapa botol ramuan penyembuh dan menelannya sebelum menyimpan barang-barang lainnya. Dia kemudian mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Sebelum ini, Su Zimo telah mengkonsumsi inner core binatang iblis dan sumber esensi yang sangat besar tersegel di dalam tubuhnya. Dengan bantuan inti dalam dan banyak ramuan ajaib, Su Zimo mulai berkultivasi tak lama kemudian. Huf, bom, boom. Suara guntur macan tutul terdengar. Esensi tumbuh tanpa henti di dalam 5 organnya dan tulang serta tendonnya bergerak berulang kali. Darah baru beregenerasi dan mengalir terus-menerus, membawa kehidupan baru ke dalam tubuh Su Zimo. Waktu cepat berlalu. Setelah sekian lama, tubuh Su Zimo akhirnya pulih, lukanya telah sembuh. Suara mendesing, bang, ledakan, garis darah di tubuhnya melonjak seperti tsunami.
Garis keturunan yang bergelombang itu berisi kilatan petir yang tak ada habisnya bercampur dengan suara guntur yang tumpul dan bergema yang membuat jantung seseorang berdetak kencang. Perut buaya lapis baja hijau dipenuhi dengan ki iblis yang begitu kental sehingga hampir terwujud. Semua ki setan itu diproduksi melalui kultivasi Susimo. Yang mengejutkan, buaya lapis baja hijau menemukan bahwa tubuhnya juga membaik di bawah tekanan ki iblis itu. Untuk berpikir bahwa ini adalah binatang iblis dengan inti, aku benar-benar salah. Buaya lapis baja hijau berpikir bahwa Susimo adalah binatang iblis dengan inti yang hanya mengambil bentuk manusia. Setelah beberapa saat, Susimo membuka matanya. Dipenuhi dengan cahaya ilahi yang mempesona, itu seperti bintang jatuh yang melesat menembus malam yang gelap. Jubah Susimo di sekitar dadanya bergerak dan sebuah kepala kecil muncul, mengintip dengan matanya yang cerah dan hitam pekat yang dipenuhi dengan semangat. Pria dan binatang itu saling memandang dan Susimo tersenyum. Itu selalu merupakan peristiwa yang menggembirakan bagi seseorang untuk selamat dari bencana. Setelah menyempurnakan inner core binatang iblis, Susimo membuat kemajuan di bagian penyempurnaan organ juga. Meskipun jalan masih panjang sebelum mencapai penguasaan yang lebih besar, tidak mudah baginya untuk sampai ke tahap ini. Aku ingin tahu apakah sedikit gemuk, Leng Rou dan yang lainnya berhasil melarikan diri. Bagaimana keadaan Master Puncak Wen Xuan dan Penatua Yu sekarang? Pikiran semua orang dari puncak etiril membuat Susimo menghela nafas dalam hati. Hingga saat ini, mereka tidak mengetahui latar belakang faksi yang menyerang mereka di Lembah Dongling. Namun, jelas bahwa pihak lain sudah siap. Di satu sisi, pertempuran Lembah Dongling adalah untuk balas dendam. Lagi pula, Susimo lah yang membunuh semua pembudidaya dari faksi di luar kota Linfeng ini. Namun, kemungkinan terbesar adalah pihak lain melakukannya untuk kompetisi sekte. Dalam kompetisi sekte, akan ada gulungan peringkat untuk pemurnian roh, eliksir, jimat, dan senjata. Hanya 10 teratas dari setiap lemparan yang memiliki hak untuk memasuki medan perang kuno. Meskipun medan perang kuno sangat berbahaya, itu sangat penting bagi setiap penggarap pendirian yayasan. Dengan bahaya datang peluang. Dalam setiap kompetisi sekte, sekte etiril akan menempati tempat paling banyak untuk peringkat roh. Minimal, mereka menempati 3 tempat. Sekarang setelah ketiga murid warisan dari puncak etiril dikumpulkan, apa artinya jika pemuda berjubah darah itu berhasil mengubah mereka semua menjadi budak darahnya dan mengendalikan mereka? Itu berarti bahwa pemuda berjubah darah akan mendapatkan setidaknya 3 tempat untuk kompetisi sekte. Mengingat kekuatannya sendiri sebagai penggarap pendirian Yayasan 4 Meridian, pemuda berjubah darah itu akan mampu menempati tempat lain. Itu total 4 tempat. Jika pembudidaya berjubah darah memperbudak beberapa pembudidaya Meridian yang lebih kuat, gulungan peringkat roh kemungkinan besar akan diisi dengan anak buahnya. Faktanya, itu juga yang diinginkan oleh penguasa istana Gagak Darah. Itu untuk memastikan keamanan tuan muda di medan perang kuno. Sayangnya, semua rencana itu telah berubah menjadi debu. Sebelum dia bisa mati di medan perang kuno, tuan muda Blood Crow telah tewas di luar. Eternal Secret King, Chapter 229. Bab 229, Kehancuran Purba. Setelah sembuh dari luka-lukanya, Susimo tidak berlama-lama di perut buaya lapis baja hijau. Sesampainya di pantai, Susimo mengendarai pedang terbangnya dan mengamati sekelilingnya sebelum mengeluarkan petanya untuk membandingkannya. Seperti yang dia duga, dia bahkan lebih jauh dari Ethereal Peak. Dengan lokasinya saat ini, mungkin dia membutuhkan waktu sebulan untuk ngebut tanpa istirahat atau tidur jika dia ingin kembali ke Ethereal Peak. Oh, saat itu, Susimo mengerutkan kening. Rasa sakit yang menusuk muncul di benaknya tanpa peringatan apapun. Tepat setelah itu, pandangan Susimo berubah menjadi kesurupan. Seolah-olah dia melihat pemuda berjubah darah yang sudah mati berdiri di hadapannya, tersenyum dengan tatapan aneh dan seringai menyeramkan. Mata Susimo berkilat dengan kilatan hijau aneh yang bertahan sesaat sebelum menghilang. Menyipitkan matanya, Susimo terlihat lebih buruk karena pakaian itu. Meskipun pemuda berjubah darah itu sudah mati, masih ada sisa kekuatan seni budak darah yang tersisa di tubuh Susimo. Selain itu, dia tidak menyadarinya saat dia memulihkan diri sebelumnya. Para pembudidaya dari faksi misterius ini memiliki akses ke metode yang sangat berbahaya yang tidak dapat diprediksi dan tidak mungkin dipertahankan. Apakah kebetulan rasa sakit menusuk yang aneh itu terjadi atau seseorang memanipulasinya dari balik layar? Mata Susimo berkedip dan dia mengerutkan kening sambil berpikir keras. Dia lebih cenderung berpikir bahwa ada seseorang di belakang ini. Lagi pula, dia tidak merasakan sakit menusuk ke belakang ketika dia berada di perut buaya lapis baja hijau dan itu muncul tidak lama setelah dia meninggalkan sungai Jishui. Semuanya terlalu kebetulan, apalagi jika ada yang memanipulasi dari balik layar, apa motif pihak lain? Apakah mereka mencoba untuk menentukan apakah saya masih hidup atau apakah mereka mencoba melacak saya dan menemukan saya melalui itu? Setelah merenung sejenak, Susimo menghela napas panjang dan bergumam pelan, orang-orang ini benar-benar mustahil untuk disingkirkan. Jika teorinya benar, itu berarti dia bisa menghindari deteksi pihak lain di dalam sungai Jishui. Namun, sungai Jishui tidak bisa tinggal di sungai Jishui selamanya. Dia harus menemukan solusi. Untuk memutuskan akarnya, dia hanya punya 2 pilihan. Pilihan pertama adalah mencoba dan memikirkan metode untuk membersihkan kekuatan jahat di dalam tubuhnya. Pilihan kedua adalah memikirkan cara untuk menyingkirkan para pengejarnya. Kedua pilihan itu tidak terlalu realistis dan Susimo tidak dapat melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak tahu bagaimana memilih opsi pertama. Adapun pilihan kedua, Susimo memiliki gagasan yang kabur. Secara alami, opsi kedua terlalu berbahaya dan ada kemungkinan besar dia bisa terlibat juga. Membuka peta sekali lagi, Susimo mencari tempat pendaratan berikutnya. Peta menunjukkan beberapa area berbahaya. Beberapa menunjukkan sumber bahaya sementara yang lain tidak jelas dan singkat. Di antara mereka, ada salib berwarna darah gelap yang digambar di salah satu titik. Itu adalah bukti bahwa itu adalah area yang paling berbahaya. Susimo tidak tahu banyak tentang tempat itu selain reruntuhan. Kehancuran era purba. Karena zaman purba sudah terlalu lama, tidak banyak yang tertinggal. Namun, pasti ada sesuatu yang unik tentang reruntuhan purba ini yang dapat bertahan hingga hari ini. Kilatan ganas melintas di mata Susimo saat dia menyingkirkan peta itu dan melesat menuju reruntuhan purba. Mari kita lihat bahaya apa yang ada di dalam kehancuran purba ini dan apakah itu cukup untuk menghancurkan kalian. Susimo berencana memimpin para pengejarnya ke kehancuran purba itu. Hari sudah hampir malam. Susimo tidak beristirahat sama sekali dan berlari sepanjang jalan. Dia tidak tahu berapa banyak pembudidaya yang mengejarnya juga tidak tahu apa alam kultivasi mereka.
Namun, semakin awal dia tiba di reruntuhan purba, semakin besar peluangnya untuk bisa membuat jebakan dan membunuh para pengejarnya. Pagi, karena lelah bepergian, Su Zimo akhirnya tiba di pinggiran reruntuhan purba. Ketika dia tiba, Su Zimo terkejut saat mengetahui bahwa ada cukup banyak pembudidaya di sekitarnya. Ada kondensasi ki, pendirian yayasan, dan bahkan pembudidaya inti emas yang berdiri melayang di udara. Sekilas, ada puluhan ribu pembudidaya yang berkumpul. Itu sangat padat dan mengejutkan. Beberapa pembudidaya sangat mungkin bahkan penguasa jiwa baru lahir yang disempurnakan. Di alam Naschen Sol, spirit piring art tidak bisa lagi mengungkap alam kultivasi seseorang. Su Zimo hanya merasa bahwa aura orang-orang itu sangat menakutkan dan bahkan melampaui inti emas. Ada yang salah. Su Zimo bingung. Awalnya, dia mengira orang-orang ini berasal dari faksi misterius dan secara khusus menunggunya di sini. Jika itu masalahnya, metode faksi misterius itu benar-benar tidak dapat diprediksi. Namun, setelah mengamati mereka secara rahasia untuk sementara waktu, Su Zimo menemukan bahwa orang-orang ini jelas bukan dari sekte yang sama, mereka datang dari berbagai tempat. Su Zimo bahkan lebih bingung. Meskipun dia belum benar-benar menginjakkan kaki ke wilayah reruntuhan purba, mengapa semua pembudidaya itu berkumpul di sini? Tentu saja, untuk menyembunyikan identitasnya, Su Zimo juga telah lama memasukkan lencana sekte ke dalam tas penyimpanannya. Rekan Taois, untuk apa kalian berkumpul di sini? Su Zimo dengan santai mengeluarkan kultivator keliling kondensasi ki dan bertanya. Saat pembudidaya keliling melihat bahwa Su Zimo adalah penggarap pendirian yayasan, dia mengeluarkan ekspresi hormat. Orang itu menangkupkan tinjunya. Rekan Taois, kamu tidak mengerti. Sebulan yang lalu, seberkas cahaya keemasan melesat ke langit dari wilayah reruntuhan purba di depan. Itu berlangsung lama dan bahkan mengeluarkan kilat dan guntur. Sebelum Su Zimo dapat berbicara, kultivator keliling lain yang lewat mau tidak mau menyela. Saya mendengar bahwa itu berwarna pelangi dan sangat luar biasa. Dikatakan bahwa bahkan ada suara naga mengaum dan burung phoenix menangis. Aku pernah melihat True Dragon sebelumnya. Meskipun itu hanya sisik dan setengah cakar, itu cukup mengejutkan. Sisik tunggal itu lebih besar dari seluruh tubuh kami dan cakar itu lebih panjang dan lebih tajam dari pedang terbang kami. Seorang pembudidaya di sampingnya bergabung dengan kerumunan dengan cara yang tampaknya penting. Ludahnya terbang kemana-mana dan matanya bersinar saat dia berbicara, jelas bahwa dia melebih-lebihkan karena semua yang dia katakan meledak semakin jauh dari proporsinya. Tidak terlalu mengerti, Su Zimo bertanya lagi, Jadi, itu membuktikan bahwa pasti ada harta karun di reruntuhan purba di depan. Terlebih lagi, harta karun itu baru saja muncul. Ada kemungkinan lain, pembatasan tempat tinggal gua yang kuat di dalam kehancuran purba mungkin telah hilang, menyebabkan fenomena karena banyaknya harta di dalamnya. Ya, itu mungkin sekte dari era purba yang telah meninggalkan beberapa warisan untuk saya warisi. Para pembudidaya di sekitarnya mendiskusikan tebakan mereka. Namun, saya mendengar bahwa reruntuhan purba adalah tempat yang sangat berbahaya. Su Zimo bertanya lagi. Ya, seseorang mengangguk. Selalu ada rumor seperti itu. Namun, tidak banyak orang yang tahu persis jenis bahaya yang ada di dalamnya. Sejak zaman kuno, hampir setiap tahun ada pembudidaya yang mati di sini. Tidak dapat dihindari bahwa ada bahaya. Namun, karena ini adalah reruntuhan purba, itu berarti banyak hal yang tertinggal berasal dari zaman purba. Jika Anda berhasil menemukan harta karun, Anda mungkin akan melambung dengan tidak mungkin. Mendengar hal itu, banyak pembudidaya tampak bersemangat dan mata mereka berbinar. Barang apapun yang tertinggal dari zaman purba yang masih utuh pasti akan menjadi harta karun. Eternal Secret King, Chapter 230. Bab 230, Pembantaian. Selama sebulan terakhir, para pembudidaya terus mengalir dari luar reruntuhan purba. Di satu sisi, itu karena harta kuno yang mungkin muncul di dalamnya. Di sisi lain, kehancuran primordial terlalu menarik bagi banyak pembudidaya. Medan perang kuno adalah tanah rahasia yang tertinggal dari zaman kuno, membentuk dimensi tersendiri. Jika medan perang kuno sudah cukup untuk didambakan oleh banyak pembudidaya, bagaimana dengan tanah rahasia yang tertinggal dari zaman purba? Banyak pembudidaya menghadapi peluang menantang surgawi dari medan perang kuno dan melesat ke puncak karenanya. Jika seseorang mendapatkan kesempatan dari kehancuran primordial, hasil seperti apa itu? Penggarap mungkin menemukan diri mereka mendapatkan potensi untuk mendominasi dunia. Sekte mungkin mendapati diri mereka melompat menjadi sekte terkuat di seluruh dinasti Zhou Agung. Faktanya, mereka bahkan mungkin berubah menjadi sekte teratas dari seluruh wilayah utara daratan Tianhuang dan di peringkat setara dengan sekte abadi. Dari puluhan ribu pembudidaya, mayoritas adalah pembudidaya keliling tetapi ada juga beberapa faksi dari sekte. Dari mereka, sekte Asura Surga dan sekte Awan Ungu adalah yang terkuat. Di dinasti Zhou besar, sekte-sekte itu hanya yang kedua dari 5 sekte besar dan Su Zimo juga pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Beberapa Naschen Solus berasal dari 2 sekte itu. Mengaum, tidak jauh dari sana, raungan tiba-tiba terdengar. Seekor singa emas dengan aura yang menakutkan bergegas mendekat. Itu memiliki tubuh besar dan kehadiran yang mengintimidasi, melotot dengan matanya yang sebesar lonceng perunggu dengan cara yang dingin. Singa emas itu luar biasa dan jelas bahwa ini adalah roh iblis yang telah mengembangkan inti dalam. Banyak pembudidaya terkejut dan tersebar jarang. Melangkah di udara, singa emas datang di samping Naschen Sol dan menundukkan kepala dan tubuhnya dengan patuh. Ya, menganggukkan kepalanya, Naschen Sol melompat dan menungganginya. Serangkaian kuku yang tergesa-gesa terdengar. Dari langit jauh, seekor kuda putih murni dengan satu tanduk di kepalanya berlari mendekat. Itu meniup hidungnya berulang kali dengan kecepatan yang sangat cepat, tiba di samping Naschen Sol lainnya. Tak lama kemudian, monster dari beberapa Naschen Sol yang hadir tiba. Semua binatang buas itu memiliki aura yang menakutkan dan semuanya adalah iblis roh dengan inti dalam. Namun, masih ada sedikit ketakutan di mata mereka saat binatang buas itu melihat ke arah reruntuhan purba di kejauhan. Ayo pergi. Jiwa yang baru lahir dari surga sekte Asura memberi perintah dan memimpin murid-muridnya ke arah kehancuran primordial. Tepat setelah itu, jiwa baru lahir dari sekte Awan Ungu memimpin murid-muridnya juga. Kehancuran purba sangat berbahaya. Haruskah kita mengamati dari sini dulu? Jika kita terus mengamati dan benar-benar ada harta karun, orang lain mungkin akan merebutnya terlebih dahulu. Kalau begitu mari kita ikuti mereka. Ini mungkin kesempatan terakhir bagi kami untuk mengikuti sekelompok Naschen Sol. Bahkan jika kita gagal mendapatkan harta karun, kita juga akan memiliki kesempatan lebih tinggi untuk bertahan hidup. Para pembudidaya yang tersisa berdiskusi dan segera, 2 faksi utama dibentuk.
Sebagian besar pembudidaya memilih untuk mengikuti jejak Sekte Surga Asura dan Sekte Awan Ungu menuju kehancuran primordial. Hanya sejumlah kecil pembudidaya yang ragu-ragu, berencana mengamati dari tempat mereka berada. Awalnya, Suzimo tidak berniat masuk sepagi ini. Namun, dia baru saja menemukan bahwa ada jejak gagak bermata darah di langit. Selanjutnya, jumlah mereka terus bertambah. Ini berarti gagak bermata darah terdekat sudah menyusul. Tidak akan lama sebelum pengejarnya tiba di tempatnya. Aku tidak bisa menunda lagi. Kilatan ganas melintas di mata Suzimo. Jika dia menjadi sasaran di luar reruntuhan purba, dia benar-benar tidak punya tempat untuk melarikan diri. Bercampur dalam kerumunan, Suzimo menuju ke arah kehancuran purba. Hutan besar, lebat, dan gelap berdiri di pinggiran reruntuhan purba. Semakin dekat mereka dengan reruntuhan purba, semakin padat pepohonan saat aura kuno terpancar. Setiap pohon sangat tebal, memanjang ke langit, koper mereka akan membutuhkan lebih dari 10 orang berpelukan untuk mengelilinginya. Saat angin dingin bertiup, sinar matahari yang tersebar mengintip melalui dedaunan lebat, memberikan kehangatan bagi semua orang. Kelompok pembudidaya sangat besar dan berjumlah puluhan ribu, terlihat agak mengesankan. Meski begitu, mereka tampak sangat kecil di hadapan hutan purba ini. Tanpa sadar, Night Spirit telah keluar. Dia berbaring di dada Suzimo dan menjulurkan kepalanya, mengamati tempat itu dengan dingin dengan matanya yang hitam pekat. Bahkan singa emas, unicorn, dan binatang buas lainnya dengan inner cores yang ditunggangi Nascent Souls berjalan melalui hutan purba itu dengan ketakutan dan kehati-hatian. Namun, Night Spirit tampaknya tidak gentar sedikit pun. Tiba-tiba, ceritan sengsara terdengar dari depan. Jantung Suzimo berdetak kencang saat dia berhenti dan melihat ke atas. Tidak jauh di depan, seekor anaconda melingkari cabang-cabang pohon dan tubuhnya hampir menyatu dengan pohon itu. Jika bukan karena anaconda itu mengunyah beberapa orang di mulutnya, menyebabkan kabut darah keluar, bahkan Suzimo tidak akan bisa mendeteksinya dengan penglihatannya. Anaconda itu terlalu besar. Sebagian besar tersembunyi di dedaunan tetapi hanya bagian yang terbuka saja yang tingginya lebih dari 100 kaki. Beberapa pembudidaya itu bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di giginya. Hal yang paling menakutkan adalah bahkan Golden Core tidak berdaya karena tubuh mereka dihancurkan dengan satu gigitan dan melahap seluruhnya. Bang! Lengan seorang kultivator Nascent Soul bergoyang ketika dia tiba-tiba menyerang, menyebabkan kekuatan yang menakutkan melonjak keluar dan mendarat di tubuh anaconda dengan berat. Tubuh anaconda miring akibat benturan, menyebabkan beberapa sisik jatuh dan memperlihatkan daging di bawahnya. Namun, alih-alih mundur, anaconda menjadi lebih ganas saat mengeluarkan tatapan dingin dan kejam di matanya. Set, tiba-tiba, anaconda membuka mulutnya dan mengisap seolah hendak menelan seluruh dunia. Angin kencang melolong, turbulensi raksasa hampir terwujud seperti pedang dan pedang. Memancar keluar, bahkan dahan-dahan pohon patah saat daun-daun berguguran. Tidak mungkin pembudidaya yang lebih lemah bisa mengendalikan tubuh mereka agar tidak tersedot ke mulut anaconda. Ini adalah gerhana anaconda yang sebenarnya. Meskipun Suzimo telah mengolah ini, dia masih sangat terkejut melihatnya sekarang. Bajingan, kamu mencari kematian. Kultivator Nascent Soul lainnya berteriak dan menyerang, menyebabkan 3 pedang terbang ditembakkan. Ketiga pedang terbang itu membawa kekuatan yang sangat menakutkan yang jauh melampaui ruang lingkup seni roh. Saat ketiga pedang terbang hendak memasuki mulut anaconda, kultivator Nascent Soul yang menyerang sepertinya menyadari sesuatu saat ekspresinya berubah. Tidak baik, cepat bubar. Dia berseru saat dia melambaikan jubahnya dan menyapu 3 pedang terbang yang dia tembakkan, segera melarikan diri ke kejauhan. Mata Suzimo berkedut. Ada 2 tas seukuran kepalan tangan yang menonjol dari kepala anaconda, tampak seperti sepasang tanduk. Itu bukan anaconda, itu naga banjir. Jika itu adalah anaconda, itu hanya bisa dianggap sebagai binatang sisa. Namun, jika berhasil berkultivasi menjadi naga banjir, itu akan setara dengan binatang buas berdarah murni. Beberapa Nascent Souls dalam kelompok segera melarikan diri ke kejauhan dan pasukan besar pembudidaya di belakang mereka tidak berani berlama-lama saat mereka mengikuti dari belakang. Kerumunan itu berantakan karena semua orang mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Bang! Ekor naga banjir tiba-tiba turun, menyebabkan kabut berdarah meledak di udara saat menabrak kerumunan. Itu terlalu tragis. Ratusan pembudidaya tewas seketika. Baik itu kondensasi ki, pendirian yayasan, atau pembudidaya inti emas, semuanya seperti semut di hadapan naga banjir ini dan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Dan pada saat itu, semua orang belum menginjakkan kaki ke reruntuhan purba. Ini berarti pembantaian baru saja dimulai.